Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak cinta terhadap dunia? Biarpun sedikit, rasa cinta itu pasti ada. Akan tetapi, cinta terhadap dunia ini tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga karena dunia, kita rela melanggar aturan-aturan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentukan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ya, dia menjadikan 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Salah satunya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Jadi artinya dia menjadikan kecintaan ini, ya, terhadap sesuatu, tidak ada yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia, boleh, asal diniatkan untuk akhirat, untuk menunjang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Tapi kali ini berbeda kejadian, di mana seorang yang diharapkan untuk menjadi qudwah, untuk menjadi contoh, ya, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Karena memang seseorang tersebut aktif menjadi pengurus salah satu ormas Islam yang besar di negeri ini. Harusnya terdepan dalam mencontohkan kepada masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang baik. Mencontohkan kepada masyarakat untuk menjadi muslim yang benar. Muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah min dzalik, orang tersebut justru berbuat sebaliknya. Berbuat dosa dan kezoliman, menzolimi banyak manusia. Dia adalah Syahid Danuji, pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu tersangka dalam kasus produksi uang palsu. Dan tidak tanggung-tanggung diberitakan bahwa dia bersama sejumlah rekannya memproduksi uang palsu miliaran rupiah. Dan sekitar 1,2 miliar uang palsu sudah diedarkan oleh mereka. Ya. Video ini dibuat bukan untuk membuka aib saudara muslim, karena memang ini sudah terekspos di mana-mana. Ya, dan juga lebih bertujuan untuk menjadi pelajaran. Pelajaran yang besar. Dan juga untuk perbandingan, agar berimbang. Tidak hanya selalu menyudutkan dakwah sunnah sebagai dakwah yang buruk, dengan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Ketika ada kasus pimpinan pesantren yang berbuat asusila terhadap santrinya, tanpa tabayun, tanpa informasi yang jelas, banyak yang kemudian menjustifikasi bahwasannya pelakunya adalah Salafi Wahabi. Ketika ada kasus terorisme, pengeboman, langsung mereka melontarkan tuduhan bahwasannya pelaku adalah Salafi Wahabi. Ya, sebenarnya teman-teman atau jamaah yang dituding sebagai Salafi Wahabi, mereka tidak pernah menisbatkan atau menamakan diri mereka sebagai Salafi Wahabi. Tapi karena seringnya kata-kata tersebut diucapkan dan disematkan kepada
para dai dan orang-orang yang berusaha beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, maka jadilah dia ma'ruf. Maka ma'ruflah sebutan Salafi Wahabi. Difahami kepada siapa sebutan dan tuduhan Salafi Wahabi ini dialamatkan. Ya, lihat betapa zolimnya Syahid Danuji dan rekan-rekannya. Betapa banyak orang yang mereka zolimi. Baik kaum muslimin, terlebih menzolimi orang-orang non-muslim. Yang sebenarnya kita berharap mereka untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana mereka mau masuk ke dalam agama Islam ketika melihat orang Islam seperti ini? Memang dia tidak mewakili orang Islam secara keseluruhan, tapi perlu difahami dia membawa nama ormas Islam yang besar. Ya, 1,2 miliar bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan, kalau ada orang miskin, dia berdagang atau bekerja untuk mendapatkan uang 100.000 mungkin harus menunggu berhari-hari, berpeluh, berkeringat, kelelahan. Tapi ketika dia mendapatkan uang, dia mau belanjakan, ternyata uangnya palsu. Bayangkan berapa banyak orang-orang susah, orang-orang miskin yang mungkin mereka menjadi korban peredaran uang palsu tersebut, di mana orang-orang susah dan orang-orang miskin tersebut mereka adalah kaum muslimin. Orang yang kaya saja seandainya dia bergaji satu bulan itu sampai dengan 10 juta, satu lembar saja ternyata terdapat uang palsu dan dia mengetahui, maka dia akan menukar uang tersebut. Lalu bagaimana mereka yang bergaji hanya ratusan ribu dan kemudian di dalam gajinya tersebut terdapat uang palsu? Dan perlu disadari, 1,2 miliar uang palsu tersebut nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mereka yang menjadi korban peredaran uang palsu tersebut akan menuntut balas kezaliman Anda di pengadilan Allah nanti, di mana di sana tidak ada lagi kata maaf. Tidak ada lagi Anda bisa mengembalikan hak-hak orang yang telah Anda zolimi, kecuali Anda akan menukarnya dengan amalan soleh, atau Anda akan mengambil dosa orang-orang yang telah Anda zolimi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau berbuat kezoliman terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalan pada hari ini ketika masih di dunia, sebelum datang hari yang nanti ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amalan soleh, maka akan diambil darinya sebanyak kezoliman yang dia lakukan. Dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dizolimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Anda bisa saja meminta kehalalan kepada orang yang telah terzolimi selama ini, tapi mustahil Anda bisa menarik 1,2 miliar uang palsu yang sudah Anda edarkan. Dan Anda tidak tahu telah sampai di mana, dan tidak tahu sampai kapan uang palsu itu akan terus memakan korban. Sampai kapan orang akan terzolimi dengan hal tersebut. Bisa jadi Anda sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi uang palsu tersebut masih terus beredar dan menjadi sumpah serapah untuk Anda. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah yang selalu didakwahkan oleh ustadz-ustadz yang disebut dengan Salafi Wahabi, agar manusia ini benar-benar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun tuduhan buruk terhadap mereka terus dilemparkan, bahkan keberadaan dakwah yang mereka bawa ini difitnah sebagai ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan lebih sadisnya lagi tuduhan, seandainya orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi mereka berkuasa di negeri ini, maka mereka
akan membantai kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan yang sangat keji. Ini tuduhan yang sangat keji. Yang seperti inilah, kasus Syahid Danuji inilah sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI. Ini sungguh benar, ini ancaman yang besar. Ancaman yang besar. Ya. Dai Salafi tidak pernah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Mereka tidak pernah sama sekali mendakwahkan agar umat ini memberontak kepada pemerintah. Demonstrasi saja diharamkan. Tidak boleh berdemonstrasi meskipun secara hukum negara membolehkan hal tersebut. Hukum negara membolehkan demonstrasi. Tapi para dai menasihatkan agar tidak mengikuti hal yang demikian karena berpotensi menimbulkan kerusakan. Berpotensi menimbulkan kezoliman terhadap sesama kaum muslimin. Ya, para dai selalu menasihatkan agar hati-hati terhadap amanah, hati-hati terhadap urusan manusia, hati-hati terhadap urusan orang banyak. Karena ketika Anda berbuat tidak adil, Anda berbuat kezaliman, Anda akan dituntut nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bisa kita saksikan tidak ada dai dari kalangan Salafi atau Wahabi yang mencalonkan diri menjadi seorang yang akan mengemban amanah manusia. Ya, apapun jabatan, apapun amanah tersebut. Karena apa? Karena mereka takut. Mereka takut. Bagaimana mungkin mereka akan menguasai negeri ini sedang mereka tidak sama sekali tergiur oleh jabatan, tidak tergiur oleh kedudukan, tidak tergiur oleh ketenaran, keterkenalan dan lain sebagainya. Justru mereka takut terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah, hampir atau mungkin bahkan tidak ada dalam pemberitaan, na'udzubillah min dzalik, dai Salafi yang terlibat atau menjadi pelaku-pelaku kezaliman. Dan semoga Allah selalu menjaga mereka serta orang-orang yang mengikuti dakwah mereka. Ya. Terakhir, kami nasihatkan kepada kaum muslimin, terkhusus untuk para dai dan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah atau yang sering diberikan julukan, sebutan, tuduhan sebagai Salafi Wahabi, agar selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Karena sedikit Anda bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap dakwah yang mulia ini. Bisa jadi akan diberitakan terus-menerus. Bahkan akan berbuntut tuntutan agar dakwah ini dilarang untuk disebarkan di negeri yang kita cintai ini. Jadikan pelajaran pada kasus-kasus yang sudah berlalu. Terlepas dari perbuatan tersebut terbukti salah atau tidak, sengaja atau tidak, ya, jadikan pelajaran besar, ya, jadikan sebagai pelajaran besar atas kasus yang terjadi, semisal yang terjadi di Pondok Pesantren As-Sunnah di Lombok. Jadikan pelajaran kasus penolakan dan pembubaran kajian yang terjadi di mana-mana. Ya, jadikan pelajaran tersebut agar kita berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan. Ya, agar kita tidak keluar dari koridor ketentuan, aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.